Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ramadhani dengan nomor BP 2010932032. Baiklah, saya akan membuat video presentasi yaitu mengidentifikasi bahaya dan risiko kerja, keselamatan dan kesehatan di lingkungan UNAN, yaitu pada studi kasus PKN UNAN. Pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan pada salah satu mata kuliah yaitu keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja dengan musuh pengaku Ibu Hilma Raimona Tadri, PhD. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari faulty analysis. Faulty analysis ialah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang berperan terhadap terjadinya kegagalan. Metode dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top-down atau teori dengan asumsi kegagalan atau kerugian dari puncak yang dimaksud dengan top event, kemudian merinci sebab-sebab suatu top event sampai pada suatu kegagalan atau cause. Faulty analysis ini guna meningkatkan nilai produktivitas di pusat kegiatan mahasiswa. Pada penelitian ini, FTA digunakan untuk menganalisis kerusakan fasilitas yang kurang memperhatikan faktor kerja. FTA digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Metode FTA digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi faktor penyebab kemungkinan bahaya yang dapat terjadi pada proses aktivitas mahasiswa yang berlangsung. Selanjutnya penjelasan singkat tentang PKM. PKM adalah fasilitas pelayanan yang ditujukan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan kemampuan soft skill. Fasilitas ini sangat berperan penting bagi mahasiswa khususnya UNAN untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa ataupun mahasiswi. Akan tetapi masih banyak ditemukan beberapa indikasi bahaya akibat terjadinya kerusakan yang ada. Maka itu akan dilakukan analisa dengan menggunakan metode FTA terhadap kecelakaan yang dapat terjadi pada pusat kegiatan mahasiswa PKM. Yaitu pada pakai PKM didapatkan beberapa kerusakan atau bahaya yang teridentifikasi, yaitu yang pertama lantai keramik yang pecah, pemasangan polisi tutup keramik, penempatan stop kontak yang dekat dengan drinking fountain, genangan air di atas lantai, dan kotoran hewan yang dibiarkan, dan kursi yang rusak. Berikut FTA dari beberapa bahaya tadi. Yang pertama yaitu ada puncak atau top event, yaitu potensi kecelakaan. Dapat kita lihat potensi kecelakaan yaitu ada tertusuk, tersandung, tergelincir, dan kebakaran. Berapa identifikasi potensi kecelakaan ini dijabarkan menjadi dijabarkan itu untuk tertusuk dipengaruhi atau penyebabnya yaitu faktor baik itu faktor kondisi lingkungan maupun faktor manusia. Untuk faktor kondisi lingkungan terdapat keramik yang pecah, kursi yang pecah. Keramik yang pecah ini diakibatkan oleh usia pakai dan terbentur. Dapat kita lihat pada keramik yang pecah disebabkan oleh usia pakai dan disimbolkan dengan lingkaran. Simbol lingkaran ini diidentifikasikan sebagai base event atau penyebab dasar. Oleh karena itu, kejadian ini merupakan penyebab dasar dari keramik yang pecah, sehingga tidak dilakukan analisis untuk selanjutnya. Untuk simbol ketupat yaitu terbentur yang melambangkan undevelopment event atau kejadian yang tidak dapat dikembangkan lagi karena tidak terdapat informasi yang lebih. Begitu pula untuk kursi yang pecah ada pakai simbol lingkaran dan ketupat, yaitu untuk usia pakai sebagai basic event dan terbentur sebagai undevelopment event. Selanjutnya untuk faktor manusia terdapat beberapa, yaitu akibat manusia itu kurang waspada. Hal ini pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mengantuk yang dijabarkan sebagai top eventnya pun dianalisa lagi, yaitu dikarenakan kurang istirahat.
Kurang istirahat dapat kita analisa lagi dipengaruhi oleh manajemen waktu yang buruk dan pekerjaan atau tugas yang terlalu banyak. Selain dari mengantuk, kurang waspada disebabkan oleh bercanda saat di jalan ataupun akibat main HP. Faktor potensi kecelakaan yang lainnya yaitu ada tersandung disebabkan oleh kondisi lingkungan dan faktor manusia pula. Untuk faktor kondisi lingkungan ada polusi keramik, untuk faktor manusia seperti pada faktor tertusuk tadi ada yaitu ada mengantuk, bercanda saat berjalan ataupun main HP. Sedangkan untuk tergelincir disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kondisi lingkungan dan manusia. Untuk faktor kondisi lingkungan itu dikarenakan dua, yaitu genangan air dan kotoran kucing. Genangan air ini dapat dianalisis lagi disebabkan oleh kebocoran atap dan desain bangunan. Untuk faktor manusianya sama seperti halnya untuk faktor tertusuk dan tersandung. Sedangkan untuk faktor potensi kecelakaan yang lain yaitu ada kebakaran. Kebakaran disebabkan oleh faktor manusia yaitu konsleting yang disebabkan oleh terkontak yang terciprat air. Terkena air ini disebabkan oleh penempatan terkontak yang berada di dekat drinking fountain. Baiklah, selanjutnya itu identifikasi bahaya, risiko, penilaian risiko, dan pengendalian bahaya. Untuk identifikasi bahaya, baik pengendalian bahayanya dilakukan dengan hierarki metode kontrol bahaya, yaitu terdapat 4, yaitu elimination, substitution, pengaturan pekerjaan, dan APD. Untuk elimination yaitu menghilangkan bahaya yang ada. Sedangkan untuk substitution itu dengan mengganti baik cara kerja, alat, mesin, ataupun sumber-sumber bahaya yang ada. Untuk pengaturan kerja itu dapat dilakukan dengan warning, seperti SOP, rambu, atau pelatihan. Selanjutnya untuk pengendalian terakhir yaitu APD. APD digunakan untuk mengurangi keparahan terhadap paparan bahaya. Baiklah, penjabaran dari beberapa bahaya itu yaitu satu untuk lantai yang keramik yang pecah. Identifikasi bahayanya, bahaya ini dapat digolongkan sebagai bahaya fisik karena bahaya ini menimbulkan risiko kerusakan fisik pada korban. Untuk pihak yang dirugikan yaitu mahasiswa, dosen, atau pejalan kaki yang tersandung atau tertusuk keramik pada bagian tubuhnya. Untuk evaluasi risiko dan keputusan tindakan pencegahan risiko tersandung yaitu terjadinya cedera pada korban yang tersandung pada jantung. Akibat jantung ini dapat berakibat fatal jika bagian tubuh yang vital terbentur seperti kepala. Oleh sebab itu, risiko tersandung kerusakan fisik yang dapat ditimbulkan sangat serius dan selain itu, tersandung risiko terjadinya pendarahan pada bagian tubuh yang tertancap keramik juga membahayakan korban. Untuk identifikasi tindakan pengendalian itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dapat dilakukan dengan memasang papan warning pada lokasi lantai yang pecah, sehingga ini dapat mengisolasi orang-orang yang lewat dari bahaya. Sedangkan jangka panjang dengan cara memperbaiki keramik tersebut sehingga permukaan keramik datar dan tidak ada yang dibuat. Untuk rekomendasi tindakan itu dapat dilakukan dengan substitution, yaitu dengan melakukan perbaikan pada keramik yang rusak. Dan dapat pula dengan warning, yaitu selama masa perbaikan papan peringatan tetap dipasang hingga keramik selesai diperbaiki. Untuk yang kedua yaitu pemasangan posisi keramik. Identifikasi bahaya yang terdapat yaitu berupa kerusakan fisik karena mahasiswa dapat terdapat potensi bahaya pada kolektivitas kegiatan mahasiswa yaitu berupa keramik yang bentuk polisi tidur dengan kondisi yang besar. Untuk pihak yang dirugikan yaitu dapat tersandung sehingga berpotensi menyebabkan pejalan kaki cedera. Untuk evaluasi risiko dan putusan tindakan pencegahan yaitu dapat berupa kerugian terhadap pejalan kaki berupa benturan atau perusakan jantung. Sehingga risiko ini bisa menimbulkan memar bahkan menyebabkan luka yang bisa fatal. Identifikasi dan tindakan pengendalian. Tindakan yang dilakukan dengan memperbaiki fasilitas yang rusak.
tersebut dengan material yang digunakan berupa material yang bagus. Perbaikan material yang berkualitas dengan tujuan tidak terjadinya kerusakan yang cepat pada lantai, adapun tindakan selanjutnya memberikan tanda peringatan di sekitar keramik yang rusak, agar pejalan kaki dapat mengetahui adanya kerusakan pada jalan yang dilewati. Untuk rekomendasi tindakan yang dapat diberikan yaitu elimination dan substitution. Elimination berupa menghilangkan fungsi tidur keramik tersebut, dan substitution berupa perbaikan fasilitas dengan material yang berkualitas untuk mengantisipasi umur pakai dari keramik tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, penempatan stop kontak yang dekat dengan dinding konten. Untuk identifikasi bahaya yang teridentifikasi yaitu terdapat potensi bahaya pada fasilitas PKM, yaitu adanya stop kontak yang tidak dilindungi yang posisinya dekat dengan tempat aliran air. Identifikasi bahaya siapa yang dirugikan dan bagaimana caranya. Pihak yang dirugikan dapat berupa mahasiswa, dosen, ataupun pejalan kaki lainnya yang menggunakan fasilitas dan konten. Untuk evaluasi risiko dan putusan tindakan pencegahan, risiko yang terjadi dapat berupa kerugian terhadap pembuka fasilitas, di mana dapat menyebabkan terjadinya konsleting, arus pendek yang kemudian dapat menjadi sumber kebakaran. Risiko yang terjadi adalah dapat secara materi maupun cedera luka-luka, luka bakar, bahkan kehilangan nyawa. Untuk identifikasi tindakan pengendalian, tindakan yang dilakukan dapat dengan memberikan pelindung ataupun outlet cover untuk stop kontak agar dapat membatasi kontak secara langsung terhadap air cipratan yang berasal dari fasilitas tersebut. Untuk rekomendasi tindakan dapat dengan mengatur posisi atau jarak dinding kontak terhadap stop kontak yang agar tidak berdekatan, memberikan outlet cover untuk stop kontak. Rekomendasi tindakan lainnya yaitu substitution dan warning. Substitution dengan mengganti dinding konten dengan dinding konten yang tidak menggunakan memerlukan adanya listrik. Untuk warning yaitu memberikan peringatan bahaya listrik agar pengguna berhati-hati dan teliti dalam menggunakannya. Yang keempat, genangan air di atas lantai. Terdapat identifikasi bahaya berupa genangan air pada lantai yang terletak di area yang banyak dilalui orang. Bahaya ini timbulkan dari lantai yang licin dan praktik. Untuk identifikasi siapa yang dirugikan dan bagaimana caranya, yaitu pihak yang dirugikan mahasiswa, dosen, atau pejalan kaki lainnya yang tidak menyadari atau tidak tahu bahwa adanya genangan air pada lantai. Untuk evaluasi risiko dan putusan tindakan pencegahan. Evaluasi risiko yang terjadi mengakibatkan terpeleset bahkan terjatuh dan mengakibatkan cedera. Ada kemungkinan dapat menyebabkan lemar, keroyok, ataupun bahkan hilang. Untuk identifikasi tindakan pengendalian dilakukan dengan memasang tanda peringatan hati-hati di anti-digit, sehingga dapat diperingatkan dan memberitahu pejalan kaki dan membatasi akses ke area tersebut. Tindakan selanjutnya dapat dengan memperbaiki atap yang bocor agar tidak ada lagi rembesan atau genangan air pada lantai. Untuk rekomendasi tindakan berupa elimination dan warning. Elimination dengan menghilangkan genangan air dan sumber genangan air. Kemudian sedangkan warning dengan memasang tanda peringatan hati-hati, anti-licin, barikade atau lampu peringatan lainnya agar dapat memberikan peringatan kepada pejalan kaki dan meminimalisir kemungkinan terjatuh dan terpeleset. Selanjutnya ada kotoran hewan yang dibiarkan. Untuk kotoran hewan yang dibiarkan ini ada identifikasi bahaya yang digolongkan sebagai bahaya fisik dan biologis. Hal ini dikarenakan bahaya tersebut dapat menimbulkan risiko kerusakan fisik pada korban seperti luka, ketidaknyamanan, serta dapat menyebabkan penyakit bisa dibiarkan terlalu banyak. Sedangkan untuk identifikasi bahaya pihak yang dirugikan, yaitu orang-orang yang berada di sekitar PKM, dosen, mahasiswa, dan memungkinkan kerugian pada fasilitas. Untuk evaluasi risiko dan putusan tindakan pencegahan dapat berupa kerugian terhadap pribadi seperti halnya terpeleset dan terjatuh, sehingga dapat menyebabkan cedera ringan maupun berat. Risiko menyebabkan penyakit pada manusia. Kotoran hewan yang dibiarkan ini pada tindakan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pembersihan kotoran hewan tersebut. Setelah itu, untuk menanggulangi hal itu dilakukan pencegahan bagi hewan berada di PKM serta pengecekan kebersihan pada daerah di sekitar PKM. Rekomendasi tindakannya yaitu elimination atau kotoran hewan tersebut dibersihkan dan dilakukan pencegahan hewan berada di PKM. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kursi yang rusak. Identifikasi bahaya kursi yang rusak digolongkan sebagai fisik atau physical hazard. Hal ini karena dapat menimbulkan kerusakan fisik berupa luka. Untuk identifikasi pihak yang dirugikan ada sekitar PKM, seperti dosen ataupun mahasiswa.
Untuk evaluasi risiko dan putusan tindakan pencegahan dapat menyebabkan orang terjatuh dari kursi akibat tidak mengetahui kursi tersebut sudah tetap. Seperti contohnya dudukan kursi yang sudah retak, goyah atau lemah terlepas secara tidak sengaja dan menyebabkan orang tersebut terjatuh, sehingga dapat menyebabkan cedera ringan maupun berat pada korban. Selanjutnya, identifikasi dapat berupa perbaikan atau serta kursi diberi tanda rusak atau diletakkan pada tempat penyimpanan tidak atau pada tempat tidak akan diduduki oleh orang lain. Setelah perbaikan atau penggantian kursi menjadi baru atau selesai, dilakukan penyelidikan dan perawatan secara berkala untuk menanggulangi adanya kursi rusak yang tidak diketahui. Sedangkan untuk rekomendasi tindakan berupa elimination dan substitution. Elimination dilakukan dengan penggantian semua kursi rusak menjadi kursi yang terbuat dari material bagus. Untuk substitution untuk substitution dilakukan dengan penggantian semua kursi rusak menjadi kursi yang terbuat dari material bagus. Sedangkan untuk elimination menghilangkan, membuang, menyimpan di gudang kursi yang sudah rusak. Baiklah, itu presentasi dari saya dengan kesimpulan yaitu dengan segala identifikasi bahaya yang ada dapat dilakukan dengan metode kontrol bahaya, dapat berupa elimination, substitution, warning. Pada studi kasus yang dilakukan, rekomendasi yang terpilih dapat berupa elimination ataupun substitution. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.